Analisa kualitatif. Analisa kualitatif membahas tentang identifikasi zat-zat. Urusannya adalah unsur atau senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. Sedangkan analisis kuantitatif berurusan dengan penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Analisa kualitatif dibagi menjadi dua macam uji. Yang pertama ada uji reaksi kering. Reaksi kering ialah sejumlah uji yang berguna dapat dilakukan dalam keadaan kering, yakni tanpa melarutkan contoh. Yang kedua ada reaksi basah. Reaksi basah ialah uji yang dibuat dengan zat-zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung dengan terbentuknya endapan, dengan pembebasan gas, dan dengan perubahan warna. Sekarang ada identifikasi kation golongan 3. Kation golongan 3 yaitu Al3+, Cr3+, Fe2+, dan Mn2+, membentuk sulfida yang lebih larut dibandingkan kation golongan 2. Karena itu, untuk mengendapkan kation golongan 3 sebagai garam sulfida, konsentrasi ion H+ dikurangi menjadi sekitar 10 sampai 9 mol atau pH 9. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida, kemudian dijenuhkan dengan H2S. Yang pertama ada pemisahan subgolongan aluminium dan nikel. Hidroksida aluminium dan kromium bersifat amfoter sehingga larut dalam NaOH. Sebaliknya, hidroksida besi dan mangan bersifat amfoter sehingga kation tersebut tidak larut dengan NaOH. Hal ini yang mendasari pemisahan kedua subgolongan dalam kation golongan 3. Aqua regia juga akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Yang kedua yaitu ada identifikasi besi atau Fe. Identifikasi besi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kalium heksasianoferat 2 K4FeCN6 membentuk endapan biru Prussian 4Fe3 ditambah 3FeCN4 menghasilkan Fe4 FeCN63. Yang kedua, kalium tiosianat KSNCN larutan berwarna merah Fe3 ditambah SCN- menghasilkan FeSCN3-. Yang ketiga, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih bila tidak terdapat udara sama sekali. Bila terkena udara akan teroksidasi menjadi besi 3 hidroksida yang merupakan endapan coklat kemerahan. Selanjutnya yang ketiga ada identifikasi Mn atau mangan. Dapat diidentifikasi dengan mengoksidasi Mn2 ditambah menjadi MnO4- yang berwarna ungu dengan natrium bismutat NaBiO3 dalam asam nitrat. Yang kedua, dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Yang ketiga, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Yang terakhir, dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan merah jambu dari mangan sulfida. Selanjutnya yang keempat, pemisahan dan identifikasi subgolongan A1. Pertama, pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam sitrat akan memberikan reaksi berikut. AlOH4- ditambah 4H plus Al3 plus menghasilkan Al3 plus ditambah 4H2O 2CrO4 2- ditambah 2H plus menghasilkan Cr2O2 ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al atau aluminium. Sedangkan Cr2O2- akan menjadi Cr2O4- Identifikasi Cr dapat. Selanjutnya, identifikasi kromium atau Cr3+.
A. Dengan larutan amonia terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu biru seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam reagensia berlebihan. B. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida dengan rumus reaksi Cr3+ ditambah 3OH- menghasilkan CrOH 3 kali. C. Dengan larutan natrium karbonat terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida dengan rumus reaksi 2Cr3+ ditambah 3CO3 ditambah 3H2O menghasilkan 2CrOH 3 kali ditambah 3CO2. D. Dengan larutan natrium asetat tidak terbentuk endapan dalam larutan netral dingin walaupun dengan mendidihkannya. Selanjutnya, identifikasi. Yang pertama, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan biru dengan rumus reaksi CO2+ ditambah OH- ditambah NO3- menghasilkan COOH-NO3. Yang kedua, dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam kobalt sulfida dengan rumus reaksi CO2+ ditambah S2- menghasilkan COS. Yang ketiga, dengan larutan amonia terjadi endapan biru CO2+ ditambah NH3 ditambah H2O ditambah NO3- menghasilkan COOH-NO3 ditambah NH4+. Yang keempat, dengan larutan kalium sianida bila ditambahkan perlahan-lahan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi 3 sianida. Dengan rumus reaksi CO2+ ditambah 2CN- menghasilkan COCN 2 kali. Selanjutnya, identifikasi nikel Ni2+. A. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan hijau dengan rumus reaksi Ni2+ ditambah 2OH- menghasilkan NiOH 2 kali. B. Dengan larutan amonia terjadi endapan hijau dengan rumus reaksi Ni2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan NiOH 2 kali ditambah 2NH4+. C. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam nikel sulfida dengan rumus reaksi Ni2+ ditambah S2-. Yang kedelapan yaitu identifikasi zinc. Yang pertama, dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Rumus reaksinya Zn2+ bereaksi dengan 2NH3 dan 2H2O menghasilkan ZnOH 2 kali dan 2NH4+. Yang kedua, dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan putih. Zn2+ bereaksi dengan S2- menghasilkan MnS. Yang ketiga, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan seperti gelatin yang putih. Endapan larut dalam asam. Rumus reaksinya Zn2+ bereaksi dengan 2OH- menghasilkan ZnOH 2 kali. Dan ZnOH 2 kali bereaksi dengan 2H+ menghasilkan Zn2+ dan 2H2O. Yang terakhir, dengan larutan dinatrium hidrogen fosfat terbentuk endapan putih. Rumus reaksinya Zn2+ bereaksi dengan HPO4 2- menghasilkan ZnPO4 2 kali dan 2 monografi kation golongan 3. Nomor 1 yaitu besi. Besi murni adalah logam berwarna putih perak yang kukuh dan liat. Besi memiliki titik lebur pada 1535 derajat Celcius. Biasanya, besi mengandung fosfida dan sulfida dari besi serta sedikit graf. Yang kedua, aluminium. Aluminium merupakan logam berwarna putih yang liat dan dapat ditempa. Aluminium melebur pada suhu 659 derajat Celcius. Aluminium dapat teroksidasi pada permukaannya apabila terkena udara. Oksida dari aluminium melindungi objek oksida lebih lanjut. Asam klorida encer dapat melarutkan logam ini dengan mudah. Yang ketiga yaitu kromium. Kromium adalah logam kristalin berwarna putih, tidak begitu liat, dan tidak dapat ditempa.
Logam kromium memiliki titik lebur 176 derajat Celcius. Logam ini larut dalam asam klorida encer maupun pekat. Selanjutnya ada nikel. Nikel adalah logam berwarna putih perak dengan sifat material yang keras, kukuh, bersifat liat, dan dapat ditempa. Logam nikel memiliki titik lebur pada 1455 derajat Celcius dan sedikit magnetis. Yang kelima ada kobalt. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu seperti baja yang bersifat sedikit magnetis. Kobalt melebur pada 1490 derajat Celcius dan dapat melarut dalam asam-asam mineral encer. Selanjutnya ada mangan. Mangan adalah logam berwarna putih abu-abu seperti besi tuang. Mangan melebur pada suhu 1250 derajat Celcius. Mangan bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen. Yang terakhir ada zinc. Zinc adalah logam yang berwarna putih kebiruan, mudah ditempa dan keras, titik leburnya 400. Uji golongan kation golongan 3. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Sendok serbuk sampel QQ ke dalam tabung reaksi. 3. Masukkan beberapa tetes HCl ke dalam tabung reaksi. 4. Kocok dan amati. Apabila sampai mengendap, maka sampel masuk dalam golongan 1. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan cara kerja kelima. 5. Masukkan beberapa tetes tiosetamid sebagai pengganti H25. 6. Kocok dan amati. Apabila sampel mengendap, maka sampel masuk ke dalam golongan 2. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan cara ke-7. 7. Masukkan beberapa tetes NaOH plus HCl ke dalam tabung reaksi. 8. Kocok dan amati. Apabila sampai mengendap, maka sampel masuk ke dalam golongan 3A. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan cara kerja ke-9. 9. Ambil tabung reaksi. 10. Sendok sedikit serbuk sampel QQ ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan spatula. 11. Masukkan beberapa tetes NaOH plus tiosetamid ke dalam tabung reaksi. 12. Kocok dan amati. Apabila sampel mengendap, maka sampel masuk ke dalam golongan 3B. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan cara kerja ke-13. 13. Maka masukkan beberapa tetes amonium karbonat ke dalam tabung reaksi. 14. Kocok dan amati. Apabila sampel mengendap, maka sampel masuk ke dalam golongan 4. Apabila larut, maka sampel masuk ke dalam golongan VC atau golongan sisa. Untuk uji penegasan kation golongan 3, yaitu pertama, disiapkan reaksi-reaksi spesifik untuk uji golongan 3. 2. Dimasukkan NaOH 2N ke dalam tabung reaksi lalu dipanaskan. 3. Diamati perubahan yang terjadi. Ion K+ dan Na+ tidak bereaksi. Ion Mg2+ akan membentuk endapan putih. Ion NH4+ akan membentuk lakmus merah menjadi biru. 4. Dimasukkan reaksi yang lain. Asam perklorat ke dalam tabung reaksi. 5. Diamati perubahan yang terjadi. Ion K+, Na+, dan ion NH4+ tidak bereaksi, sedangkan ion Mg2+ akan membentuk endapan putih. 6. Dilakukan uji nyala dengan bunzen menggunakan OC bulat. 7. Diamati perubahan yang terjadi. Ion Mg2+ dan NH4+ tidak terjadi perubahan warna. Ion K+ akan berwarna ungu dan ion NH4+ akan berwarna kuning keemasan.